Kembali lagi dalam ibadah online GBDI Pasir Nangka. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang 1 minggu ke belakang. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu mari masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab di sana ada pengharapan yang baru. Di sana ada iman yang baru. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Oh, tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Haleluya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah online. Saya percaya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Mari sama-sama kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan.
Berita firman yang akan kami dengar juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan dengan memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau melalui pemberitaan firman Tuhan. Sehingga iman kami menjadi kuat dan kami boleh menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi anggota tubuh Kristus. Merupakan berkat yang luar biasa yang kita terima ketika kita menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Sebagai tubuh Kristus, maka kita akan menikmati keberadaan Yesus sebagai kepala. Artinya, kita yang termasuk ke dalam tubuh Kristus dapat menikmati berkat-berkat yang diberikan Yesus dalam perannya sebagai kepala. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 23 dikatakan, Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Peran yang pertama yang dilakukan oleh Kristus sebagai kepala atas tubuhnya adalah menyelamatkan. Menggunakan kata soter yang artinya adalah penyelamat atau pemelihara. Berarti anggota-anggota tubuh Kristus akan mendapatkan berkat-berkat yang dilakukan oleh Kristus dalam perannya sebagai penyelamat atau pemelihara. Dengan kata lain, kita akan menikmati berkat pemeliharaan daripada Tuhan. Kita pun akan mengalami berkat penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat penyelamatan itu dapat berupa kita akan ditolong, dipimpin, ya, sehingga kita akan selamat kepada cita-cita, tujuan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Bahkan berkat penyelamatan itu juga dapat berbicara tentang Dia tidak akan membiarkan kita rusak. Kendati kita hidup di lingkungan yang rusak, tetapi Dia akan mengawetkan kita, Dia akan memelihara keadaan kita sehingga kita tidak rusak. Mungkin ekonomi saat ini sedang kacau dan rusak, tetapi Tuhan mampu memelihara setiap ekonomi kita. Mungkin situasi keamanan rusak, tetapi Tuhan kita sebagai kepala atas kehidupan kita, Dia dapat memelihara kita dari kerusakan-kerusakan yang ada. Dia dapat meluputkan kita dari mara bahaya yang ada. Sehingga kita dapat melihat berkat pemeliharaan dan berkat penyelamatan itu menjadi bagian kita yang disebut sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Berikutnya kita melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Dikatakan di sana, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dalam ayat ini kita mendapati ada banyak tindakan-tindakan kasih yang Yesus lakukan untuk jemaat. Dan semua tindakan-tindakan kasih itu tujuannya adalah supaya jemaat tampil cemerlang. Kata cemerlang di sana menggunakan kata endoxos, artinya adalah mulia, termasyur, reputasi tinggi, terhormat. Dengan kata lain saudara, ketika Dia berdiri sebagai kepala atas anggota-anggota tubuh Kristus, maka Dia akan melakukan perannya sebagai kepala. Dia akan melakukan berbagai macam tindakan kasih agar supaya kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus dapat tampil sebagai pribadi-pribadi yang cemerlang, pribadi yang memiliki reputasi yang tinggi, pribadi mulia, pribadi yang terhormat dan termasyur.
bukan hanya saja di hadapan Tuhan, tetapi juga dapat memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, betapa luar biasa berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang berdiri sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Kita mendapatkan berkat di mana Dia berdiri sebagai kepala atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Maka untuk kita dapat lebih menikmati lagi berkat-berkat yang tersedia, di mana Dia berperan sebagai kepala atas kehidupan kita, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bagaimana kita masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Dan yang kedua adalah bagaimana seharusnya kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita lihat yang pertama. Bagaimana menjadi anggota tubuh Kristus? Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dikatakan di sana, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Melalui ayat ini jelas bahwa baptisan Roh Kudus adalah pintu atau jalan masuk ke dalam tubuh Kristus. Apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Yang disebut dengan baptis itu menggunakan kata baptizo, artinya adalah mencelupkan, menenggelamkan atau membenamkan. Di dalam slide saudara melihat ada sebuah gelas yang ada di dalam air. Maka ketika gelas itu ada di dalam air, maka ruang gelas tersebut penuh berisi air. Bahkan luarnya pun diliputi oleh air. Dengan kata lain, bahwa ketika seseorang mengalami baptisan Roh Kudus, dalam dan luarnya penuh dengan Roh Kudus. Artinya, luar pun penuh Roh Kudus, disalut dengan Roh Kudus, dalamnya penuh Roh Kudus, sehingga orang lain dapat melihat perbuatan-perbuatan Roh Kudus melalui kehidupannya. Itulah yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat di dalam pelajaran tabernakel, kita mendapati tentang kemah sembahyang yang dibangun oleh Musa di padang gurun Sinai. Kita mendapati di sana, di dalam slide saudara bisa melihat bahwa tabernakel Musa itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Untuk seseorang masuk ke dalam halaman, maka dia akan melewati 4 pintu, dan itu menggambarkan tentang percaya kepada Injil, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Nah, selanjutnya ketika orang itu bertumbuh terus di dalam kehidupan pengiringannya kepada Yesus Kristus, maka dia akan bertumbuh dan dia akan masuk kepada tahap berikutnya, yaitu ruang suci. Dan ketika seseorang itu masuk ke dalam ruang suci, dia harus melewati sebuah pintu yang menggambarkan tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus inilah yang telah dia terima, yang memungkinkan dia menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan. Hidup menikmati persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya ruang suci dan ruang maha suci inilah yang digambarkan sebagai gereja yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya melalui sketsa daripada tabernakel ini dapat dikatakan bahwa untuk kita masuk ke dalam tubuh Kristus, ke dalam kekudusan di mana dia berdiri sebagai kepala, maka jalannya adalah baptisan Roh Kudus. Sehingga baptisan Roh Kudus adalah jalan masuk orang-orang percaya menjadi orang-orang yang rohani, ya, pneumatikos. Gitu.
Dengan kata lain berarti orang-orang rohani, orang-orang percaya rohani atau pneumatikos inilah yang disebut sebagai tubuh Kristus atau anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menikmati baptisan Roh Kudus, artinya kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Mungkin saudara berkata, apakah orang Kristen menerima Roh Kudus ketika mereka diselamatkan? Kalau demikian, bagaimana pengalaman ini merupakan pengalaman yang berbeda dengan baptisan Roh Kudus? Ya, setiap orang yang menerima Kristus, itu Roh Kudus yang memulai pekerjaan besar di dalam kehidupannya. Roh Kuduslah yang meyakinkan mereka akan dosa, meyakinkan mereka akan kebenaran, dan Roh Kuduslah yang tinggal di dalam mereka. Dan tidak ada orang yang dapat menjadi Kristen tanpa pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Tetapi pelayanan tambahan dan berbeda dari Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus yang memungkinkan setiap orang yang percaya tersebut semakin berdaya guna, semakin memiliki keintiman yang lebih dengan Tuhan Yesus, dan semakin memiliki suatu kehidupan yang semakin suci di hadapan Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18, salah satu tujuan daripada baptisan Roh Kudus adalah menerima kekuatan yang lebih besar untuk dapat menjadi saksi Kristus. Sehingga kita dapat berperan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia melakukan pelayanan-pelayanan kepada dunia adalah melalui kita sebagai anggota-anggotanya. Itu sebabnya untuk masuk ke dalam tubuh Kristus dibutuhkan baptisan Roh Kudus. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana seharusnya sebagai anggota tubuh Kristus. Bagaimana sebenarnya kita harus hidup sebagai anggota tubuh Kristus sehingga kita benar-benar dapat menikmati berkat Yesus sebagai kepala atas tubuh orang-orang percaya. Yang pertama adalah hidup bersatu dalam keragaman. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan di sana, karena sama seperti tubuh ini satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tubuh kita satu tetapi memiliki banyak anggota. Dan kita tidak bisa berkata kepada tangan, andaipun tangan ini merupakan tangan yang sangat berbakat, lalu tangan ini melepaskan dari tubuh. Saudara harus tahu, ketika tangan ini melepaskan dari tubuh, maka tangan ini sesungguhnya dia tidak bisa berkarya, tidak bisa melakukan bakatnya tersebut, dan dia mati. Demikian juga dengan kita. Bila mana kita tidak bisa hidup bersatu dalam keragaman, kita memisahkan, kita melepaskan diri dari tubuh Kristus, maka kita pasti mati. Artinya pasti potensi-potensi atau fungsi kita pun menjadi tidak ada fungsinya. Jadi kalau kita melihat di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita, ada orang-orang menjadi anggota gereja tetapi dia tidak berfungsi, tidak dapat dirasakan fungsinya. Kita perlu bertanya, apakah kita sudah masuk ke dalam tubuh Kristus? Mari alami baptisan Roh Kudus supaya kita bisa masuk ke dalam tubuh Kristus dan kita mulai berfungsi bagi Tuhan, bagi sesama kita. Nah, saudara, hidup bersatu dalam keragaman. Bagaimana kita bisa berhasil hidup bersatu dalam keragaman? Dibutuhkan kerendahan hati dan kasih untuk kita hidup di dalam keragaman. Karena apa, saudara? Karena kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11, pasal ayat 28, bahkan Roma 12 ayat 6, kalau saya tampilkan di dalam slide, di dalam setiap saya memberikan tanda-tanda merah, saya kurung tanda-tanda merah, kita mendapati di sana bahwa setiap karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap anggota-anggota tubuh Kristus sehingga menyebabkan mereka ragam, mereka berbeda, itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengaruniakannya.
Roh Kudus yang memberikannya sesuai dengan kehendaknya berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Jadi keragaman ini berasal dari Tuhan. Kita saling memerlukan satu dengan yang lain agar kita berdiri sebagai tubuh Kristus. Kita tidak bisa melepaskan diri ketika kita berkata bahwa kita memiliki potensi yang lebih. Justru ketika saat kita melepaskan diri dari keanggotaan tubuh Kristus, kita mati, kita tidak berfungsi. Karunia-karunia itu tidak akan terlihat, nampak di dalam kehidupan kita. Jadi untuk kita dapat menikmati berkat-berkat kepala yang Yesus perankan dalam kehidupan kita, maka kita harus mampu hidup bersatu dalam keragaman. Yang kedua adalah hidup harmonis. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 15, 17, 18 saya akan baca demikian. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi keragaman kita ini sebagai anggota tubuh Kristus itu berasal daripada Tuhan. Dan kalau kita mau disebut tubuh, berarti kita harus hidup harmonis. Kita harus mampu hidup berdampingan dengan semua orang yang berbeda dengan kita. Kita semua adalah bagian dari tubuh yang sama, tetapi kita memiliki hal yang berbeda untuk dilakukan. Dan kita harus mampu hidup harmonis, hidup seia sekata seperti yang diperintahkan, diinstruksikan oleh kepala. Tanpa keharmonisan, tanpa keseia sekataan di dalam kita menjalani kehidupan sebagai tubuh Kristus, maka otomatis kita terlepas dari kesatuan tubuh Kristus. Dan berarti kita tidak dapat menikmati berkat-berkat yang Yesus perankan sebagai kepala atas tubuhnya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama ketika kita sudah masuk ke dalam tubuh Kristus, hiduplah sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, harmonis dan memelihara kesatuan meskipun kita beragam. Saya percaya maka berkat-berkat yang telah Tuhan Yesus siapkan itu akan menjadi milik kita. Dia akan berperan sebagai kepala dan semua berkat-berkat yang lahir, yang turun, yang mengalir ketika dia berperan sebagai kepala, itu akan menjadi bagian kita. Terpujilah nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung di dalam Engkau. Ketika kami menjadi anggota tubuh Kristus, kami mengalami jaminan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kami mengalami tindakan-tindakan kasih Allah yang menjadikan kami pribadi-pribadi yang tampil cemerlang, yang memberkati dunia ini. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat hidup harmonis dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Mampukan kami untuk hidup bersatu di dalam keragaman yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja memeteraikan dalam kehidupan kami. Menjadi berkat, memulihkan, menyembuhkan, bahkan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat memberikan kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan hari ini terdapat dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan
dan masuklah ke pelantarannya. Persembahan yang diberikan sebagai rasa kasih syukur kita kepada Tuhan dan menjadi bagian dari penyembahan. Mengapa persembahan menjadi bagian dari penyembahan? Pada Mazmur 96 ayat yang pertama menyebutkan bahwa Tuhan sebagai pusat penyembahan, dan kedua, Tuhan sebagai pusat peruntukan persembahan. Ukuran memberi persembahan tidak didasari pada pertimbangan manusia, tetapi pada penilaian kita terhadap Allah dan respek kita terhadap hal tersebut. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, persembahan dapat diberikan melalui bank transfer dan GoPay seperti yang tertera pada layar kaca saudara. Kita akan melihat fakta jemaat selama 1 pekan. Puji Tuhan, terima kasih kepada saudara yang telah mengikuti ibadah online dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.